Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tehya Dadan Hoeruman, NPM 187002001. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang metode pendinginan trapodaya dan pengujian trapodaya. Nah, metode pendinginan trapodaya dilihat dari sirkulasi minyak dalam trapo. Metode pendinginan dibagi atas dua jenis. Satu, minyak bersirkulasi sendiri sebagai media meredam inti dan kumparan trapo atau bahasa Inggrisnya trapo invert. Dua, minyak bersirkulasi paksa. Minyak dalam trapo bersirkulasi atas bantuan pompa. Nah, dilihat dari metode penghantar panas dan minyak ke udara bebas, pendinginan dibagi atas tiga jenis. Satu, pendinginan dengan udara alami. Dua, pendinginan dengan hembusan udara. Tiga, pendinginan dengan air. Nah, sekarang kita akan saya akan menjelaskan sedikit tentang pengujian trapodaya. Harga suatu trapodaya tegangan tinggi relatif sangat mahal dibandingkan dengan komponen-komponen sistem tenaga listrik. Nah, oleh karena itu pengujian trapodaya sebelum terpasang dan sesudah beroperasi mutlak dilakukan pengujian trapodaya. Nah, trapodaya ini tuh dibagi tiga, yaitu uji rutin, uji jenis, dan uji tambahan. Nah, dan ada juga IEC. Nah, IEC itu telah mengeluarkan standar pengujian suatu trapo. Dalam standar ini dapat ditentukan tentang kondisi pengujian. Nah, pengujian ini tuh ada seberapa ya? Saya sebutin aja lah. Yang pertama itu pengukuran resistansi belitan, ada pengukuran rasio polaritas dan hubungan fasa. Terus impedasi hubungan singkat. Selanjutnya rugi beban nol dan arus beban nol, resistansi dan isolasi, pengujian ketahanan tegangan lebih dengan induksi, pengujian ketahanan tegangan lebih dengan sumber terpisah. Nah, itu tuh ada 8 pengujian rutin trapo meliputi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, pengujian jenis dilakukan untuk rancangan baru suatu trapo atau jika dibutuhkan oleh pembeli. Nah, ini tuh yang dibutuhkan si pembeli. Pengujian jenis ini tuh terdiri dari dua jenis. Satu, pengujian ketahanan tegangan impuls. Dua, pengujian kenaikan temperatur. Nah, terus ada trapo. Katanya tuh ini tuh trapo direncanakan sedemikian rupa sehingga lulus dari pengujian jenis ketahanan tegangan impuls. Nah, jadi ini tuh harus direncanakan dulu, karena kalau tidak direncanakan itu mampu memikul tekanan elektrik karena tegangan resien khususnya isolasi antar belitan. Hal-hal ini di samping seperti untuk trapo yang kelas tegangan yang lebih tinggi. Nah, begitulah. Ada kalanya diadakan juga pengujian impuls terpotong karena setelah trapo beroperasi ada kemungkinan trapo tersebut dikenai tegangan impuls terpotong. Pengujian tambahan adalah pengukuran impedasi fasa urutan 0 dan hal lain yang dibutuhkan oleh pembeli. Nah, gitu. Jadi itu tuh beda-beda fungsi juga. Nah, di sini aja hasil pengujian dibandingkan dengan gambaran yang telah dikemukakan pabrik. Gitu. Maksudnya tuh itu jika diperbedakan antara hasil pengukuran dengan ketetapan yang dibuat pabrik tidak lebih besar daripada toleransi yang diizinkan. Nah, itu. Maka trapo
dinyatakan lulus uji. Nah gitu. Jadi trapo itu harus direncanakan sedemikian rupa lah. Jangan langsung eksekusi aja. Jadi harus direncanakan dulu. Nah itu. Jadi kalau sudah direncanakan bisa disebut lulus uji. Ya, terima kasih. Mohon maaf banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.